Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak dan saudara-saudara sekalian, marilah kita awali kegiatan malam ini, kegiatan kultum dengan sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya menggantikan ini. Ya, penceramahnya tidak hadir, jadi saya menggantikan dan mudah-mudahan waktu yang diberikan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu sekalian, selalu saja kami mengajak pada diri sendiri dan semuanya, mari kita nikmati hidangan Ramadan yang diberikan Allah kepada kita. Saya menyebutnya bukan kewajiban, tetapi hidangan. Jadi Ramadan itu sesungguhnya pemberian terbaik kepada orang-orang yang beriman. Maka kalau kita baca ayatnya, kita pahami ayatnya, perintahnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Hanya orang-orang yang beriman saja yang dipanggil itu. Kalau tidak beriman, tidak dipanggil. Ini menunjukkan bahwa kita yang hadir malam hari ini ya, berada di Musala Nurul Huda, mudah-mudahan Allah golongkan sebagai orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu serta anak-anakku sekalian, kita sering mendengar asyamu junahun. Sesungguhnya puasa itu perisai. Puasa itu benteng yang dapat membentengi orang yang berpuasa atau yang disebut dengan shaimin. Membentengi dari apa? Dari hal-hal yang membatalkan puasa, ya, dan hal-hal lain yang mengurangi pahala puasa. Jadi ada yang membatalkan puasa secara mutlak, ada juga tidak batal tapi mengurangi pahala puasa. Yang sering lolos adalah pengurangan pahala puasa. Kalau yang membatalkan puasa jelas, makan minum itu batal dan lain-lain kita hafal. Tetapi yang mengurangi pahala puasa kadang-kadang kita lepas dari perhatian kita. Nah, saya ingin menggambarkan apa sih gambaran as-shaumu junahun, sampai disebut bahwa puasa itu adalah perisai atau benteng. Saya menggambarkan begini. Petugas kepolisian, terutama BRIMOB atau yang pasukan anti huru-hara, itu dibekali dengan alat yang disebut dengan perisai. Itu dibuatnya dari polikarbonat. Itu sudah diukur bahwa kalau hanya dengan pukulan benda tumpul itu tidak akan bisa jebol. Tidak akan bisa. Kemudian untuk angkatan darat, kita tahu ada rampur, ada kendaraan tempur, ada rantis, kendaraan taktis. Nah, kendaraan tempur itu
termasuk yang buatan Pindad Angkatan Darat di Bandung itu spesifikasinya tidak mempan kalau hanya peluru biasa. Perisai yang punya Brimob, kemudian kendaraan tempur yang punya Angkatan Darat, itu dibuat sudah dengan aturan-aturan atau spesifikasi yang pas, terukur. Jadi dia tidak akan hancur, tidak akan rusak selama, nah ini dia, selama tidak dirusak. Nah ini konteksnya begini, Bapak Ibu sekalian, kita berpuasa. Jadi puasa itu adalah piranti, alat yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk mengendalikan kita, untuk menjaga diri kita dari hal-hal dari kehidupan kita yang akan mengganggu keimanan kita. Bapak Ibu sekalian, puasa itu tidak akan rusak. Dengan kita berpuasa, kita bisa bertahan dari apapun juga. Bagi anak-anak mungkin sedikit banyak ada gangguan kalau melihat air minum siang hari ya. Tadi siang anak-anak zuhur itu saya ketemu pulang dari sini ketemu anak-anak. Gimana anak? Aus Pak, luar biasa. Apa yang dibayangkan? Itu ngelihat air keran kayak ngelihat Sprite Pak, tadi gitu ya. Ya, jadi begitu bayangannya bagi anak-anak barangkali ya. Ya jangankan anak-anak kita aja gitu kalau ngelihat rasanya masih ada laser sedikit begitu. Nah ini yang saya ingin sampaikan bahwa kalau kita betul-betul memegang perisai ini dengan benar, maka tidak akan terjadi kekalahan-kekalahan dalam melaksanakan ibadah puasa. Beberapa penceramah sudah menyebutkan kemarin ya, bahkan tadi pagi bahwa yang penting bagi kita adalah memperkokoh niat kita, karena yang pertama kan niat ya. Jadi puasa itu yang pertama adalah kita berniat, dan kita sudah selalu dibimbing kalau malam itu setelah tarawih kita selalu nawaitu shauma ghadin. Itu sebetulnya niat itu boleh saja di dalam hati Bu, boleh. Tetapi kita punya kebiasaan untuk memperkuat, maka kita lisankan. Itu dalam rangka memperkuat. Nah, saya kembali lagi ke masalah perisai tadi. Bapak dan Ibu sekalian, dengan adanya perisai ini yang kita pakai selama 1 bulan, jadi bulan puasa ini, yang diharapkan sebetulnya setelah bulan puasa kita dilatih luar biasa. Ini anak-anak dari yang kecil-kecil nih, ada cucu saya Nabil di pojok itu, ada juga anak 2 saya di sini. Kita tahu semua bahwa puasa ini melatih kita dalam 1 bulan. Yang akan diaplikasikan, yang akan kita dipraktekkan 11 bulan kemudian. Gitu ya. Bahwa kita Idul Fitri, kita sudah selesai betul. Tapi sesungguhnya praktek hasil puasa itu harus kita aplikasikan 11 bulan kemudian. Jadi yang disebut dengan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi itu ya. Siapa orang yang melaksanakan ibadah dengan penuh perhitungan, berharap, bergantung, memohon kepada Allah, maka dosanya akan diampuni setahun. Bahkan ma taqaddama min dzambi ya, yang telah lalu. Kita berharap dari puasa yang kita laksanakan tahun ini, kita memperoleh manfaat 11 bulan kemudian. Dan kita sebutkan bahwa di antara ibadah di bulan Ramadan ini, selain puasa memang yang wajib, kemudian melaksanakan seperti kita ini sekarang sholat, kemudian yang sudah saya lihat tadarus. Ibu-ibu belum saya lihat nih, sudah ada tadarusnya Bu? Udah mulai belum tadarusnya? Sudah, alhamdulillah. Jam berapa Ibu? Jam 8 sampai jam 10. Kemudian Bapak-bapak, Pak Permadi, Pak Jumio sudah mulai tadarusnya? Yang bareng-bareng belum? Ini biasanya bapak-bapak itu ada tadarus sore. Nah, ini saya maksudkan apa-apa yang sudah berjalan, mari kita langsungkan terus. Kita laksanakan itu hal-hal yang baik. Dengan demikian, urutan rangkaian ibadah kita dari mulai puasa,
taraweh, tadarus, dan yang penting lagi adalah kita pada bulan Ramadan ini adalah melaksanakan zakat, infak, dan sodako. Zakatnya nanti ya Bu ya, zakatnya nanti, tapi infak dan sodako kita lipat gandakan. Tempo hari saya ceritakan Bu, ada pedagang, cuma pedagang bubur, maaf, bukan cuma ya, pedagang bubur. Saya tanya, Ibu nanti bulan puasa dagang? Enggak. Kenapa Bu? Saya selama puasa saya akan libur. Saya akan fokus untuk ibadah. Saya tanya, Ibu, ini kontrak tempat berapa? Sebulannya. Sebulan 12 juta, Bu. Bukan setahun. Dari mana dia mengumpulkan uangnya? Ternyata bisa. Dari mengumpulkan uangnya bisa, dan dia katakan saya bisa untuk membayar. Setahun ya. Dia bisa, dia bilang begini, saya berupaya, berusaha 11 bulan, masa saya tidak bisa menghidupi untuk 1 bulan. Nah, ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, kalau misalnya orang saudara-saudara kita yang ekonominya di bawah saja mampu meninggalkan kegiatan yang ekonominya sebetulnya untuk menunjang diri sendiri, untuk fokus beribadah, kenapa kita tidak? Kita sudah ada jaminan, bapak-bapak yang punya pensiun dan segala macam sudah ada jaminan, yang pegawai sudah ada jaminan, kenapa kita tidak fokus untuk ibadah? Nah, harapan saya mudah-mudahan jamaah Mushola Nurul Huda ini dapat memanfaatkan sisa waktu bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian nanti perhitungan di akhir kita akan memperoleh nilai yang sebanyak-banyaknya. Fasaumuli wa ana ajribi. Jadi khusus yang puasa ini yang memberikan pahalanya langsung Allah dan tidak terbatas, unlimited. Jumlah pahalanya kalau biasanya hanya 10 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat, untuk puasa ini tak terbatas sama sekali. Oleh karena itu mudah-mudahan sekali lagi mari kita sama-sama meningkatkan ibadah kita, ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu saja, tidak sebanyak-banyak, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kita berharap kepada Allah, ya Allah berikan usia yang panjang kepada kami semua untuk dapat melaksanakan ibadah Ramadan secara maksimal. Ampuni ya Allah segala dosa dan kekurangan kami, limpahkan keberkahan kepada kami ya Allah, tambahkan rezeki yang banyak yang halal, selamatkan anak-anak kami, cerdaskan anak-anak kami ya Allah. Mudah-mudahan kami semua dapat menikmati Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.